atau belum? Excel belum ada bersama kita, semoga nanti segera bergabung bersama kita untuk pembelajaran hari ini. Ya, mari seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Setelah absen kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran tentang materi kita hari ini. Silahkan Mr. minta kesediaan Adeline, silahkan pimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Dan terima kasih bahwa Engkau telah mengumpulkan setiap kami di Zoom pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan mulai untuk pelajaran Bahasa Indonesia. Biarkan Engkau yang berkati pelajaran dari awal hingga akhir. Biarkan pelajaran ini lancar di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Adeline. Ya, baik anak-anak, Mister mohon maaf karena tadi terlambat 5 menit. Itu karena teks untuk hari ini ada sedikit kendala. Ya, oke. Baik. Ya, seperti biasa sekali lagi selamat pagi, semangat pagi untuk anak-anak sekalian. Hari ini hari Senin. Biasanya orang bilang hari pertama dalam minggu ini, orang biasa bilang langkah awal menentukan langkah selanjutnya. Hari pertama menentukan hari-hari selanjutnya. Jadi tetap semangat ya. Oke. Terima kasih yang tetap stay menyalakan kamera. Jadi Mister merasa ada teman, ada anak-anak lah. Ada orang yang diajak untuk ini apa. Meskipun meskipun Adeline nggak senyum, nggak apa-apa. Atau Ferisa nggak senyum, tidak apa-apa sih. Ya. Oke, atau Milo tidak senyum, tidak apa-apa. Oke. Baik. Oke. Seperti biasa, apabila materi sudah berjalan, Mister selalu bilang bahwa banyak, tidak usah terlalu banyak-banyak. Kita maju pelan-pelan, perlahan-lahan. Tapi yang paling penting adalah kamu memahaminya dengan baik. Ya, kamu memahaminya dengan baik. Seperti biasa, kita akan ngobrol. Ya, kita akan ngobrol satu dengan yang lain. Ya, terkait yang sudah lalu-lalu. Sekarang Mister mau ngobrol dengan Abigail. Halo Abigail. Halo, Mister. Ya, Abigail. Kita sudah belajar tentang teks diskusi, Mister langsung sebutkan. Kita bukan sudah ya, sementara belajar tentang teks diskusi. Nah, pertanyaan Mister kepada Abigail adalah, oh Gilang silahkan. Pertanyaan Mister kepada Abigail adalah, submateri apa saja yang sudah kita pelajari terkait teks diskusi ini? Silakan. Bentar, Mister. Saya ngelihat SS dulu. Oh, oke. Super sambal. Lihat super sambal dulu kan? Screenshot, Mister. Oh ya, kan ada warung super sambal, ada spesial sambal. Atau SS itu gelar mister loh, sarjana sastra itu bahaya. Ada definisi, ciri-ciri, sama fungsi, tujuan, manfaat. Oke, baik. Itu berdasarkan screenshot. Sebenarnya itu poin keempat yang tujuan manfaat. Ada satu lagi di antara dua itu. Tidak apa-apa Abigail, sudah menjawab banyak, luar biasa. Coba siapa yang mau melengkapi salah satu dari 3 poin, 3 subtopik yang sudah disampaikan oleh Abigail. Ada pengertian atau definisi, lalu ada ciri-ciri. Nah setelah ciri-ciri ada satu dulu. Sebelum tujuan, manfaat, dan itu apa? Abigail sudah ketemu? Informasi ya? Nah, itu betul. Kalau orang bahasa Inggris bilang dead slave, itu benar. Ya. Oke, jadi betul. Ya, terima kasih Abigail sudah menjawab, sudah melengkapi jawabannya sendiri. Jadi sudah ada 4 submateri dan itu semuanya terangkum di bagian A. Dengarkan baik-baik, kita kan akan pelajari 4 bagian besar di dalam teks diskusi. A, B, C, dan D. Bagian A kita sudah selesai, yaitu definisi. Di dalamnya ada definisi atau pengertian, ada ciri-ciri, ada informasi apa saja yang terdapat dalam teks diskusi, dan ada tujuan, manfaat, dan fungsi tujuan dan manfaat. Ya, baik, luar biasa, good job. Nah, seperti Mister coba ngobrol lagi dengan, setelah Abigail coba dengan Sharon. Halo Sharon, bisa nyalakan mic? Ya, Mister. Ya, Sharon. Teks diskusi itu bagaimana menurut kamu sejauh pengalaman belajar kita sepanjang sampai saat ini? Kegiatan menyampaikan pendapat untuk bertukar ide. Oke.
Kegiatan. Tadi Mister tanya diskusi ya. Oke, bagus jawabannya bagus ya langsung. Ya, kegiatan menyampaikan pendapat terhadap beberapa orang ya atau kegiatan menyampaikan pendapat dalam kelompok tertentu ya. Oke, tapi ingat jawabannya harus lengkap. Nah, Mister coba minta jawaban yang lengkap. Jadi ingat baik-baik, jawaban yang lengkap itu apa jenisnya, lalu bukan jenisnya, apa kegiatannya, lalu kategori jumlah orangnya seperti apa, lalu apa yang mereka buat di dalam beberapa orang tersebut, lalu setelah itu yang mereka buat tujuannya untuk apa atau manfaatnya untuk apa. Nah itu mohon jawabannya selengkap itu. Coba Mister minta satu lagi kalau begitu. Dan dia adalah, coba, Anya, ini dia Anya. Ya, ya Anya, silahkan jawaban yang lengkap sampai tujuannya. Apa itu diskusi, bukan teks diskusi, tapi diskusi. Mister? Anya, bagaimana? Sekarang sudah dengar suara Mister dengan jelas di sana? Anya? Oh, dia memang kendala jaringan ya. Oke baik, iya dia tadi ada beritahu di awal kendala jaringan sehingga juga tidak bisa nyalakan. Bagaimana Anya? Sudah dengar suara Mister sekarang dengan jelas? Oke, oke baik, baik Anya. Oke, baik kalau begitu kita next ke Edeta Kalazna. Halo Edeta. Halo Edeta, bisa dengar suara Mister dan bisa merespon kah? Ya, nyalakan mic biar cepat Edeta. Ya, Mister. Ya, Edeta, pertanyaannya masih sama kalau tadi kamu dengar dengan saksama, Mister bertanya apa itu diskusi, tapi jawaban yang lengkap. Silahkan coba. Perundingan atau pertukaran pikiran Hmm. untuk memperoleh pemahaman mengenai penyebab suatu masalah atau untuk melihat sesuatu dari pandangan orang lain. Oke, bagus. Oke, boleh. Baik, boleh. Ya, boleh. Ada berbagai jenis penyampaian, tetapi merujuk pada satu tujuan. Boleh. Bisa. Oke. Baik, terima kasih Edeta. Tapi itu suaranya macam kurang semangat seperti biasanya ya. Ayo semangat ini. Oke, Edeta semangat. Next, coba Mister minta lagi. Kata Edeta lagi kurang enak badannya. Oke baik Edeta kalau begitu Mister dan teman-teman berharap semoga kamu cepat pulih supaya bergabung dengan suara yang lebih power lagi. Oke, sip. Tetap stay healthy di sana. Oke, baik. Kalau begitu Mister beranjak lagi ke satu anak lagi. Coba Mister minta Alexis. Halo Alexis. Anyong. Annyeonghaseyo Alexis. Alexis Simenti ada di sana? Iya, jawab dengan mic, jangan chat. Sir. Ya, annyeonghaseyo. Ya, jadi gini. Alexis, Mister mau tanya, pertanyaannya masih sama. Coba jelaskan diskusi sepanjang pengalaman belajar kita sejauh ini. Silahkan Alexis. Ingat jangan takut salah, berani. Belajar dengan Mister yang penting berani. Jangan takut salah, silahkan. Apa Mister ulangi lagi? Apa itu diskusi?
ini boleh pakai kayak pendapat sendiri Pakai atau kalimat sendiri itu lebih Oh. bagus. Silakan. Kan Mister sudah bilang, yang penting kalian paham intinya. Mau putar-putar pakai kalimat apapun, kalau kamu sudah paham intinya, mau putar-putar pun artinya kayak belajar bahasa Indonesia itu kayak jalan menuju sebuah tujuan. Ada banyak jalan. Mau menuju ke Nusa Dua bisa lewat mana, atau menuju ke mau ke Gatsu bisa lewat mana, gitu dah. Nah, jalannya berbeda tapi pada tujuan yang sama. Bahasa Indonesia pun demikian. Banyak sekali variasi kata di sana. Boleh kamu gunakan, tetapi di dalamnya mengandung satu makna atau satu tujuan. Silakan Alexis. berdiskusi bersama untuk mendapatkan informasi yang tepat. Apa itu diskusi? Diskusi itu berdiskusi. Ya oke, baik, tidak apa-apa kalau memang sejauh pemahamanmu seperti itu. Oke, tidak apa-apa Alexis. Oke, baik, terima kasih untuk jawabannya. Baik, kalau begitu Mister beranjak ke cowok dulu. Ini Graciela Moses. Silahkan Graciela Moses. Ya, Mister. Ya, silahkan. Pertanyaan masih sama, silahkan langsung jawab saja. Diskusi adalah kegiatan bertukar pikiran. Oke. Nah, oke, baik, sesingkat itu. Mister minta siapa yang bisa paham untuk membantu menjawab. Maksud Mister coba tolong jawab versi lengkapnya itu misalkan begini. Tadi Mister yang sudah bilang. Diskusi itu jenisnya apa? Sifatnya apa? Apakah kegiatan atau bukan? Lalu setelah itu kalau memang dia kegiatan dilakukan oleh siapa? Jumlahnya berapa? Nah, misalnya. Lalu setelah itu di dalam jumlah itu mereka ngapain? Lalu setelah itu untuk apa mereka ngapain? Itu maksudnya. Paham? Paham yang Mister maksud? Nah, ini dia oleh siapa? Nah, coba Kenatan bacakan yang kamu chat di Zoom ini. Silahkan. Kegiatan bertukar pikiran atau pendapat antara dua orang atau lebih dengan bertujuan mendapatkan kesepakatan dan menyelesaikan masalah. Nah, ini dia yang Mister minta. Versi lengkap. Nah, ini yang Mister minta tadi. Kalau dengarkan dengan saksama pasti bisa. Ya, kalau dengarkan dengan saksama. Ya. Maka tolong dengarkan baik-baik yang Mister sampaikan. Jadi maksud Mister seperti ini, versi lengkapnya. Kok bisa yang itu yang lengkap Misternya? Mari kita lihat lengkapnya seperti ini. Kalau Mister tanya apa itu diskusi? Diskusi adalah kegiatan bertukar pikiran, ya, atau pendapat, atau argumen antara dua orang atau lebih, ya, dua orang atau lebih, atau kelompok kecil ataupun kelompok besar. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan membahas sebuah masalah. Ya, membahas sebuah masalah untuk mencapai sebuah kesepakatan atau sebuah kesepahaman, ya. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Good job. Baik. Ciri-cirinya juga sudah jelas, ya. Lalu fungsinya juga sudah jelas. Ya, fungsinya juga sudah jelas, ya. Baik. Fungsi, tujuan dan manfaatnya sudah jelas. Coba Mister minta satu anak. Coba Ferisa Yuliana, sebutkan salah satu manfaat dari berdiskusi. Silahkan. Mister, saya lupa, saya mau lihat screenshot dulu. Oke, baik, lupa. Oke, kalau begitu siapa yang masih ingat punya catatan kecil langsung bisa menjawab Mister, tidak apa-apa. Random, siapa yang mau menjawab? Sebutkan salah satu manfaat dari berdiskusi. Boleh, bebas. Ya Abigail, belajar menghargai pendapat orang lain. Good job. Bagus Abigail. Oke, Adeline, melatih untuk berani mengemukakan pendapat dan berpikir secara kritis. Good job. Oke, terima kasih ke Abigail dan Adeline. Bagus, jawabannya betul. Ya, yang lain juga mohon aktif ya, mohon aktif. Mari kita berdiskusi ya. Ini seperti ini kita berdiskusi. Baik, hari ini Mister sebenarnya kita mau lanjut ke bagian B tapi sabar dulu. Mister ingin kita mendalami materi dengan sebuah latihan. Nah, Mister tadi sudah bilang tadi Mister terlambat karena memang ada sebuah problem pada teksnya. Sabar. Sekarang sisa sedikit, coba Mister lihat lagi teksnya. Mohon bersabar sebentar.
Di sini salah satu sebagian sabar di mana ya? Sebagian masyarakat pendapat ini. Menurut mereka pengurangan plastik. Plastik dapat mengurangi sampah. Sabar ya, sabar anak-anak. Mister perbaiki teksnya. Kita akan latihan. Kita akan latihan ya. Mister sudah siapkan teks tapi ini bermasalah. Apa? Windows-nya sudah expired ini. Menurut mereka pengurangan sampah plastik dapat pengurangan penggunaan plastik. Sebentar ya anak-anak, mohon bersabar. Sebentar lagi Mister share teksnya ke kalian. Salah satu pelaku. Oke, hampir oke. Ya, oke. Sudah, baik. Ini kayaknya gini aja ya. Oke. Ini karena teksnya kalau kita share memang agak ini apa ya, mungkin 2 slide. Oke, baik. Sekarang Mister akan baik. Mister akan share coba Mister share ke salah satu melalui WA, tolong di-share ke grup ya. Coba sekarang, sabar. Supaya lebih efektif, supaya kalian bisa buka dari perangkat. Karena ini kalau kita share screen memang kepanjangan ya. Oke, sebentar. Oke, sabar. Di sini Mister punya nomornya siapa ya? Nomor WA-nya siapa ya? Sebentar, coba Mister cek. Coba Adeline adakah? Oke, Adeline, ini nomormu yang berakhir 881 itu kah? Oke, baik. Oke, baik. Kalau begitu Mister akan share share ini ya. Share teks ini, latihan teks ini ke Adeline, tolong segera di-share ke teman-temanmu ya. Di grup.
Oke, itu dia Adeline. Ya, baik. Ya, sekarang waktu menunjukkan pukul 8.31. Nah, sebenarnya itu teks mudah sekali. Silahkan Adeline share ke grup. Silahkan Adeline share ke grup. Oke. Oh ya, oke. Adeline sudah share ke grup. Oke, baik anak-anak. Sudah menerima teks tersebut, silahkan dibuka. Silahkan dibuka. Ya. Itu mohon maaf Mister cepat-cepat karena itu hanya Word ya. Semoga tidak berubah spasi dan lain-lain ya. Oke. Ya, perhatikan baik-baik. Di situ suruhannya adalah ini. Kok kameranya goyang? Sebentar. Ya. Oke, terima kasih Adeline sebelumnya untuk bantuannya. Silahkan anak-anak perhatikan suruhannya. Nah, Mister hari ini kita mau latihan tentang, dengarkan baik-baik suruhannya. Sesuai teks yang sudah di-share di grup, silahkan dibuka dan dibaca lalu temukanlah. Nah, baca seluruhnya lalu temukan, Mister akan bertanya terkait pendapat pro-nya di mana, pendapat kontranya di mana, dan simpulan atau jalan keluarnya ditawarkan di situ ada atau tidak. Ya, kalau bisa kita sekaligus dengan isu. Ingat isu itu perkenalan awal terkait gambaran umum tentang masalah yang akan dibahas atau topik yang akan dibahas. Itu di mana juga. Sekali lagi silahkan buka teksnya, lalu silahkan temukan isu dari teks ini apa. Isu itu gambaran umum terkait topik yang akan dibahas atau masalah yang akan dibahas. Lalu pendapat pro-nya di mana, pendapat kontranya di mana, lalu kesimpulan atau jalan keluar yang ditawarkan di sana itu apa. Ya, silakan yang paham dan dengarkan Mister dengan baik, silakan beri reaksi. Benar? Ada di sanakah? Dengar dengan oke, baik. Rachel, Kenatan, Adeline. Yang lain mohon mematikan kamera, tetap stay ya. Beta, Kensen, Letis, Milo. Oke, berarti mayoritas dengar, harusnya dengar semua. Oke, silahkan lanjutkan. Kita akan 8.40 lah. 8.40 kita gas mulai lagi. 8.45 maksimal kita mulai. Jadi teknisnya Mister akan tanya per orang tetapi tidak semua. Dia menjelaskan isu, argumen pro, argumen kontra dan solusi atau kesimpulan. Tetapi satu-satu. Masing-masing anak akan Mister tanya satu-satu. Oke. Ya, silakan. Mister stay di sini menunggu. Oh ya, Mister pergi ambil ini apa ya? Lupa tadi Mister lupa minuman Mister ya. Mister pergi ambil minuman Mister ya sambil menunggu. Silahkan baca dan pahami. Baca dan temukan. Oh. Silahkan dibaca, dipelajari. Mister permisi ambil ini apa Mister akan kembali. 8.40 kita gas mulai.
Mister baru kembali. Oke, ini ada yang chat Mister ini. Gitu, Mister ini teksnya diapain Mister? Saya baru balik dari toilet. Oh, Wika. Oke, Wika. Teksnya ini silahkan kamu baca dan pelajari, lalu kita akan bahas bersama. Mister akan bertanya, bagian isunya yang mana? Argumen pro-nya yang mana? Argumen kontra yang mana? Dan kesimpulan atau solusi atau jalan keluar yang ditawarkan itu yang mana? Itu saja. Tetapi setiap Mister ngobrol dengan satu orang, dia satu pertanyaan saja. Mungkin isu atau argumen pro atau argumen kontra atau kesimpulan. Jadi tidak semua empat-empatnya satu anak yang jawab. Tidak. Ya, seperti itu suruhannya. Silahkan lanjutkan, Wika. Adeline ada chat Mister. Mister, apakah mungkin kalau di dalam teks diskusi tidak ada kesimpulan? Mari kita lihat bersama, ada atau tidak. Kalau berdasarkan struktur harus ada semua, berdasarkan struktur ya. Tapi mari kita lihat teks yang satu ini.
Oke. Silahkan buka di PC atau di HP atau di laptop atau komputer macam-macam. Silahkan masing-masing di sana melalui teks yang sudah di-share di grup kalian oleh Adeline. Baik, sekarang sudah saatnya 8.45. Sudah 10 menit mempelajari teks itu. Cukuplah untuk kita ngobrol-ngobrol. Mister sebut ngobrol ya, karena kalau tanya jawab atau diskusi nanti mungkin kalimatnya terlalu formal dan menakutkan. Maka Mister bilang ngobrol biar lebih kesannya santai. Oke. Ya mari kita ngobrol akademis. Santai sana ngobrol, boleh santai tapi berdasar. Oke, baik. Mister akan memulai seperti biasa. Mister akan langsung sebut nama. Mari kita ngobrol. Ingat baik-baik, jangan takut berpendapat. Ya, tetapi pendapat juga harus sesuai dengan teksnya yang sudah Mister share. Jangan pendapat yang di luar itu. Oke, kita mulai dari Mister mau ngobrol dengan sesuai istilah ladies first. Maka dari itu first lady-nya adalah Beta. Halo Beta. Halo Beta. Betania. Betania ada di sana, bisa dengar suara Mister dan menjawab dengan nyalakan mic. Oh. Belum terdengar suaranya di sana. Kalau begitu coba Rachel. Nah, ini Rachel yang belum Mister sebut. Halo Rachel. Halo Mister. Ya, suaranya. Oke. Baik, Rachel. Pertanyaan untuk kamu adalah isu itu di bagian mana isu? Menurut kamu? Paragraf pertama dan kedua deh kayaknya Mister. Oke. Coba jangan pakai yang kayaknya. Selalu ada kayaknya itu. Harus yakin karena teksnya ada, ya. Kecuali Mister minta coba hitung bintang di langit. Nah, kalau pakai kayaknya boleh. Ini teksnya sudah ada, tinggal kamu tunjuk. Ini dia. Oke. Pasti tidak apa-apa. Oke, Rachel, paragraf pertama dan kedua. Kalau begitu coba bacakan. Baca paragrafnya Mister. Betul, yang kamu tunjuk itu sebagai bagian isu. Silakan. Persoalan sampah plastik perlu mendapat perhatian serius. Sampah plastik sangat sulit diurai dalam alam. Keberadaan sampah ini juga mengancam ekosistem lingkungan. Langkah kebijakan reduksi terpaksa diambil pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pemerintah mengeluarkan surat edaran pengurangan sampah plastik yang mengacu Perpres nomor 97 tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Sebelumnya pemerintah melalui KLHK sudah mengeluarkan surat edaran bersama dengan nomor ini dibaca juga. Oke, lewati saja. Langsung ditujukan kepada para pelaku usaha. Oke, terima kasih Rachel. Rachel ini Perpres nomor 97 bukan Pampers. Tadi saya baca Perpres, Mister. Oh gitu, Mister yang salah dengar. Oke lah. Yes. Oke, biar saya yang salah karena itu berat. Kata Dilan sih. Ya, oke, terima kasih. Dan betul. Nah, betul. Jadi Mister mau bilang bagian isu, kita kan sudah belajar teks-teks sebelumnya. Teks-teks sebelumnya kan Mister sudah jelaskan bahwa biasanya dalam teks itu terbagi atas 3 hal utama. Pembuka, isi, dan penutup. Itu saja. Tetapi biasanya diadaptasi di dalam masing-masing teks itu macam-macam. Ada macam-macam nama kan. Nah kalau di teks diskusi ini bagian pembukanya adalah isu namanya. Isinya itu yang pendapat pro dan kontra. Sementara penutupnya adalah kesimpulan. Jadi itu seperti itu. Jadi diadaptasi dalam teksnya itu ada macam-macam. Penamanya beda-beda. Begitu pula yang teks sebelumnya, teks pidato persuasif maupun teks laporan percobaan. Ya, oke. Terima kasih, good job. Berarti paragraf pertama dan kedua benar. Siapa yang setuju silahkan beri reaksi. Setuju bahwa paragraf pertama dan kedua adalah isu.
di mana dua paragraf tersebut menjelaskan terkait topik atau masalah yang akan dibahas. Oke, hanya ada beberapa anak, yang lain tidak beri reaksi ya. Berarti kalian mana pendapat bagian isu itu yang bagian mana? Terakhir kah atau tengah? Ya, oke, terima kasih yang sudah mendukung dengan memberi reaksi. Yang belum memberi reaksi mungkin belum fokus di sana. Oke. Doa-doa supaya kamu tidak disebut ya. Kalau disebut kaget nanti kamu. Oke, next. Mister mau ngobrol dengan selanjutnya setelah ladies first, second man. Ladies first, men second. Ya, dan dia adalah mana ya? Dika Pratama. Halo Dika. Halo Dika. Halo Mister. Sip, Dika. Dika, pertanyaan untuk Dika adalah ini. Di dalam teks yang sudah di-share, sebelumnya Dika sudah baca teks yang sudah di-share? Ya. Oke, good job. Kalau sudah baca, pertanyaan untuk Dika adalah, menurut Dika, apa pendapat pro? Dika, pendapat pro itu pendapat yang mendukung. Pendapat pro yang terdapat dalam teks ini di bagian mana? Coba, pendapat pro. Silakan yang Dika temukan di dalam teks ini pendapat pro-nya yang bagian mana? Yang bagian kedua, maksudnya yang bagian mana? Oke Dika, langsung nyalakan bagian kedua, yang mana? Maksudnya bagian atau paragraf atau apa ini? Ini ingat baik-baik di teks itu ada enter-enternya itu paragraf ya. Silahkan Dika, yang mana bagian kedua, yang mana dibacakan saja. Ingat baik-baik, jangan takut, silahkan. Yang mana pilihan Dika sebagai pendapat pro? Oke. Dika Pratama masih ada di sana? Oh. Ya, Dika, bagian 2 menurut maksudmu yang mana? Bagian 2 yang mana? Bacakan coba. Oke, Dika belum berpendapat di sana. Sekarang Mister mau tanya secara random. Siapa yang bisa menjawab waktu kita sisa 5 menitan? Jadi Mister mau tanya secara umum. Siapa yang menemukan pendapat pro dalam teks ini? Ayo. Siapa yang bisa? Siapa yang menemukan pendapat pro dalam teks ini? Rachel. Nyalakan mic Rachel. Coba. Halo, Mister. Ya, paragraf kelima ya. Silakan bacakan Rachel. Di sana pendapat pro-nya bagaimana? Coba. Pendapat pro-nya itu sebagian masyarakat sependapat dengan aturan pemerintah tersebut. Menurut mereka, pengurangan penggunaan plastik dapat mengurangi sampah plastik. Pengurangan penggunaan plastik akan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Good job. Nah, ayo baca yang baik. Oke. Sip. Terima kasih Rachel, sudah 2 kali menjawab dan betul semua. Bagus. Nah, ini berarti membaca dan kritis. Bagus. Membaca dan memahami benar-benar. Oke, baik. Dika, kalau mungkin bagian kedua, paragraf kedua itu mungkin belum ya. Paragraf kedua tadi kita sudah sepakat itu adalah bagian isu. Penjelasan awal terkait masalah atau topik yang akan dibahas dalam teks ini. Oke, baik. Siapa yang setuju kalau paragraf kelima adalah pendapat pro atau pendapat yang mendukung? Adeline, Kenatan, Abigail, Sharon. Ini anak yang sama ya, yang aktif. Wulan, Anya, Verisa. Oke, banyak. Ya, betul. Benar. Mister pun setuju.
Nah sekarang baru Mister tanya ini kepada Wulan. Halo Wulan. Halo, Mister. Ya oke Wulan. Sekali lagi Wulan, annyeonghaseyo. Anyong. Nah annyeong ya. Wulan, pertanyaan untuk Wulan adalah tunjukkan di mana pendapat kontra. Di paragraf 3. Saja? 3 dan 4. 3 dan 4 menurut Wulan adalah pendapat kontra. Silahkan dibacakan. Itu Ketua Organisasi Alumni Conversation Manado kurang setuju dengan langkah yang diambil pemerintah. Beliau beranggapan bahwa langkah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menghindari penggunaan plastik terlalu berlebihan. Langkah tersebut dinilai kurang efektif. Menurutnya, saat ini pengolahan sampah di beberapa kota sudah mutakhir karena berbiasa teknologi terbaru. Sebagai contoh, pemanfaatan sampah plastik sebagai campuran aspal jalan. Pemanfaatan ini cukup bagus asal pemerintah siap melapori upaya tersebut. Bukan memelapor ya, memelopori, pelopor gitu ya kalau kata dasarnya. Oke, tidak apa-apa. Terima kasih Wulan. Wulan berpendapat bahwa 2 paragraf, yaitu paragraf ketiga dan keempat, kalau yang melihat dengan seksama, ketiga dan keempat itu adalah pendapat kontra. Mister mau tanya, ada pendapat lain? Hanya usahakan Mister tanya kamu yang tanya kembali Mister. Ada pendapat lain? Anak-anak, diskusi berani beri reaksi. Nah ini kita sebentar berdiskusi. Beri reaksi, Mister tidak mau melalui chat. Coba langsung beri reaksi dan mau bicara. Gas, ayo. Anya, silakan. Yang paragraf terakhir bukan Mister? Paragraf terakhir, coba silakan buktikan. Di mana kalimat, sabar, langsung tunjukkan di paragraf ini kalimat mana yang menurut kamu menunjukkan yang ini. Kontra, yang mana? Coba. Limbah plastik untuk bahan baku aspal jalan bukan hal baru. Jalan plastik pertama kali diusulkan sebagai solusi untuk membuang sampah plastik berharga rendah dan plastik laminasi. Olahan bahan baku plastik yang digunakan dalam proses pengolahan aspal hanya berubah fisik. Plastik tersebut tidak benar-benar terurai. Olahan plastik tersebut berpotensi mengubah bentuk partikel mikro yang merusak ekosistem. Oke, baik. Oke, terima kasih Anya. Anya berpendapat bahwa Mister minta tunjukkan kalimat yang mana, ini dia baca satu paragraf utuh. Oke Anya, tidak apa-apa, good job. Terima kasih untuk analisismu. Kan biar jelas, Mister. Oh, kan biar jelas. Oke, baik. Ya, sekali lagi Mister yang salah, maaf. Oke, terima kasih Anya untuk kritisnya, luar biasa. Oke, tetapi sabar. Sabar dulu, sudah 2 pendapat. Kita tampung Anya dan tadi siapa? Mohon maaf sebelumnya tadi, Wulan. Siapa yang punya pendapat lain atau punya pendapat lain tentang kontra ini? Sharon, silakan nyalakan mic. Halo Sharon. Ya, Mister. Ya, Sharon, menurut kamu ada kontra di bagian mana? Yang di paragraf ke-6 mungkin, Mister. Yang mana itu? Coba tunjukkan saja salah satu kalimat yang menunjukkan kontra. Masih ada banyak solusi yang lebih baik untuk mengatasi masalah ini. Oke, masih ada banyak solusi yang lebih baik untuk mengatasi masalah ini. Oke, baik. Ya, oke, baik. Mister menghargai analisis kalian semua. Sudah 3 anak terkait pendapat kontra. Dan oke, baik. Ya, secara logika oke. Baik, bisa diterima sebagai pendapat kontra. Pendapat kontra. Nah, sekarang sabar. Satu pertanyaan. Sisa beberapa detik lagi waktu kita selesai. Mister mungkin akan minta plus 1 menit. Mister mau minta siapa yang bisa menemukan adakah solusi atau kesimpulan di teks ini? Siapa yang bisa menemukan bagian solusi? Yang ditawarkan. Ya, oke. Oh, Rachel. Menurut Rachel di paragraf ke-6. Halo Rachel.
Halo Rachel. Halo, Mister. Rachel, di mana? Kalimat yang mana? Langsung tunjukkan kalimat yang mana. Menurut kamu adalah sebuah solusi. Atau kamu garis kesimpulan, tarik kesimpulan sebagai ini sebuah solusi itu di mana? Saya udah buat kesimpulannya Mister, di paragraf ke-6 itu. Menurut seorang pengusaha kemasan plastik di Manado, kita membutuhkan langkah-langkah konkret dalam penanganan limbah plastik dan tidak bisa hanya bermuara dalam upaya preventif. Oke, baik. Oke, terima kasih untuk analisisnya. Salah satu pelaku usaha minimum kemasan plastik Kota Palu menyatakan firman Saudi bukan tahun ke tahun solusi terbaik penanganannya hanya bermuara pada upaya preventif. Ya, kita membutuhkan langkah-langkah. Oke, baik. Dari kesimpulan supaya Mister sampaikan, coba kita perhatikan yang sama teks ini. Isu ada, pro ada, kontra banyak. Tetapi kalau kesimpulan dan solusi, Mister sendiri ragu dengan teks ini punya kesimpulan atau punya solusi. Karena kalimat di sini sampai paragraf terakhirnya itu cenderung negatif, cenderung kontra. Di sini pembahasannya tentang pengolahan sampah plastik. Nah, yang menangani sampah plastik di sini kan pemerintahan. Pemerintah mengeluarkan ada 2 aturan berdasarkan Perpres dan ada PLB ini dan lain-lain ini. Tetapi di sini sebenarnya ada 1 orang ketua organisasi Alami Conservation yang setuju, tetapi dia memberikan solusi lain. Terutama pada paragraf ke-1, 2, 3, 4. Supaya pengelolaan lebih mutakhir sampah diubah menjadi aspal, Itu sebenarnya adalah itu yang sebenarnya terlihat solusinya di situ. Tetapi lalu solusi tersebut pun paragraf selanjutnya itu ditepis semua. Tidak tepat. Solusi pertama ditawari oleh pemerintah pengurangan penggunaan. Lalu ditepis itu kurang efektif. Mana mungkin kamu larang orang untuk menggunakan. Contoh yang paling nyata yang waktu kita terapkan di Bali dulu kan, kalau kita dulu kan pernah keluar denda, bahkan sampai saat ini kah? Denda kalau pergi belanja tetapi pakai pakai plastik ya kan? Ya oke. Baik, tetapi sekarang kelihatannya pudar. Ya oke anak-anak, terima kasih untuk analisis kita, latihan kita, kalian luar biasa. Tetapi Mister masih minta hanya anak yang sama saja yang mau belajar dengan serius. Mohon yang lain pun ikut aktif ya. Oke. Baik, terima kasih Mister sudah sampai 9:03. Oke. Mari kita mengakhiri pertemuan kita, pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Mister minta kesediaan, silakan Firisa pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah menyelesaikan pembelajaran bahasa Indonesia. Tolong berkati kami agar dapat mengikuti pembelajaran selanjutnya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Firisa, terima kasih anak-anak sekalian. Selamat beristirahat. Mister mohon maaf karena menyita waktu 3 menit. Tuhan memberkati. Sampai jumpa hari Rabu. Ya, apakah bisa lihat materi di slide? Bisa kasih jempolnya? Oke, baik. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita, ya. Minggu depan baru mulai ada tugas ya. Untuk ini kita selesaikan dulu materinya. Nah, kita akan belajar tentang pelayanan holistik atau holistik gereja ya. Oke, baik Wika. Holistik gereja, pelayanan. Menggunakan istilah whole. Ya, Inggris yang berarti utuh. Utuh itu artinya lengkap. Itu utuh dalam pelayanan. Jadi pelayanan yang lengkap. Ya, apa saja yang lengkap itu nanti kita akan lihat. Lalu berikutnya holistik berarti pelayanan gereja terpadu dan menyatu. Ya, terpadu dan menyatu. Ya, utuh itu lengkap,
terpadu dan menyatu artinya berbaur. Berbaur apa ya? Berbaur menjadi satu. Apanya yang menjadi satu? Kitanya. Kita menjadi satu dalam pelayanan kepada sesama. Jadi pelayanan holistik itu bukan saja di gereja, ya, tapi dia harus keluar menjangkau orang-orang yang ada di desa-desanya. Masuk desa, keluar desa, itu kita menyatu, terpadu dengan mereka, ya, terpadu dan menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan sesama orang Kristen, ya. Gimana kita mau menyatu kepada saudara kita yang tidak percaya Tuhan kalau kita sesama Kristen saja ribut terus? Ya itu kan pergumulan. Itu masalah besar. Makanya anak Tuhan jangan ribut terus. Gara-gara sepele, gara-gara dikatain, gara-gara uang, gara-gara ini, gara-gara itu. Aduh, malu kita ya. Gimana kita mau menjangkau mereka kalau kita masih berkelahi terus? Jadi ini dia pelayanan holistik atau holistik gereja. Pelayanan yang utuh dan pelayanan yang terpadu dan menyatu. Menyatu kepada Kristus maupun menyatu kepada sesama ya. Kita lihat lagi. Nah, tolong semua mendengarkan karena ini akan Mister tes lagi kepada kalian. Ya, materi berikutnya akan Mister tanyakan. Semua siswa wajib bisa mengikuti dan tahu. Nah, berikutnya kamu dan aku satu. Kita tubuh Kristus itu menyatu. Tubuh Kristus, kita adalah tubuh Kristus. Ya, paham sampai di sini? Kamu adalah tubuh Kristus. Mister adalah tubuh Kristus. Siapa kepalanya? Kepalanya adalah Kristus. Jadi jangan pernah gara-gara perbedaan berkelahi, gara-gara pelayanan berkelahi. Mister kalau di mana gitu pelayanan, siapa yang mengambil pelayanan Mister ambillah. Silakan. Kamu mau pelayanan itu? Ambil silakan. Mister gitu. Pelayanan kok direbutkan? Ambil silakan ambil. Yang penting kamu melayani dengan baik ya. Gitu. Ya. Bagi Mister pelayanan itu adalah anugerah. Kalau Tuhan kasih gerakan, layani. Kalau Tuhan belum kasih ya kita tetap jalani hidup dengan sukacita kan. Ada itu di Sumatera Utara, Mister pernah dengar ada satu gereja, Mister tidak sebut namanya, gara-gara pelayanan di gereja, mereka berkelahi sampai dorong-dorongan dan ternyata jemaat itu terpecah. Ada yang ikut si A, ada yang ikut si B. Ini kan masalah besar. Seharusnya sadar dong, ini kita tubuh Kristus, tidak boleh berkelahi. Tidak boleh bertengkar. Tubuh Kristus punya perbedaan. Apa saja yang beda? Karunia berbeda. Ekonomi berbeda. Warna kulit berbeda. Apalagi? Bahasa bisa beda. Banyak perbedaan di antara kita sebagai tubuh Kristus. Ya, orang yang di luar negeri sana, di Amerika, di Jepang, asal dia percaya Yesus, itu tubuh Kristus. Ya, mereka adalah tubuh Kristus. Oke, Rahel, di gereja saya kadang kayak gitu, Mister, tapi berantemnya lewat gosip gitu. Nah, ini juga, ini sering terjadi memang, ya. Di Alkitab pun ada. Di Alkitab pun ada. Makanya Paulus dulu menegur jemaat, katanya ya udahlah urusan kalian lah. Kalau mau saling menghina, saling ini, saling menggigit, yang penting jangan saling membinasakan katanya. Tapi sebenarnya nggak boleh. Itu juga yang menyebabkan gereja di dalam Alkitab dulu waktu zaman gereja mula-mula abad pertama di Yerusalem. Itu juga yang menyebabkan gereja terpecah. Gereja terpecah itu karena dua. Satu karena tantangan dari luar itu aniaya. Tantangan dari dalam itu fitnah, gosip. Ya kan? Banyak itu kan. Gimana tubuh Kristus kok saling gosip? Mister nggak mau saling gosip.
Kalaupun pernah Mister lakukan, langsung Mister sadar, Mister minta maaf dan bertobat. Ada orang-orang terdekat Mister yang sering menceritakan orang. Kalau di depan orang itu dia baik, tapi di belakangnya diomongin terus yang jelek-jelek. Langsung Mister bilang, kamu itu nggak punya kerjaannya. Udahlah, berhenti ngomongin orang di belakang. Kalau di depan baik banget, di belakang ngomongin orang. Mister gitu. Kita ini nggak sempurna, dia juga nggak sempurna. Nggak usah ngata-ngatain orang. Ya, lihat aja diri kita ini. Kamu lihat dirimu, kulihat diriku, biar dia melihat dirinya. Tuhan yang menghakimi. Kalau mencari kesalahan, kejelekan orang nggak habis-habis. Manusia itu sumber kejelekan sebenarnya. Ya, jadi mau cari kekurangan, kelemahan itu nggak akan habis-habis. Ya, kayak Mr. Ronald misalnya kalian lihat. Mister ini nggak sempurna. Kalau kalian dekat sama Mister pasti kamu tahu ada yang kurangnya gitu loh. Jadi nggak usah sampai ngata-ngatain gitu. Ini nggak gara-gara pelayanan, aduh. Berkelahi, pendetanya gemuk dibilang mencuri uang jemaat. Pendetanya kurus katanya nggak diberkati Tuhan. Kalau ibu gembalanya kerja, dibilang nggak mendukung pelayanan. Kalau ibu gembalanya mendukung pelayanan, dibilang pemalas, nggak mau kerja. Serba salah. Terus bagaimana hidup ini kalau selalu begitu? Ini sudah berhenti ngata-ngatain orang. Kamu urus dirimu saja. Kecuali kalau dia menyimpang misalnya, jatuh dalam dosa yang dinasehatin, itu jauh lebih baik. Ditegur dengan kasih daripada diomongin, digosipin, diomongin dari belakang. Orang tersebut kalau tahu pasti akan lebih tersinggung. Karena kalau kita dibicarain di belakang itu rasanya tidak dihormati banget gitu loh. Ini anak di depan saya kok baik banget, tapi kok di belakang saya dijelek-jelekin. Nah itu parah itu. Mister juga pernah mengalami gitu. Di depan Mister baik banget, tapi di belakang dikata-katain terus. Ronald beginilah, Ronald begitulah. Mister bilang ya urusan kamu dengan Tuhan dah. Aku tidak mau menyentuhmu. Apalagi orang yang diurapi Tuhan. Tahu nggak diurapi Tuhan? Misalnya pendeta yang dipakai Tuhan secara dahsyat gitu. Pendeta yang berkomitmen untuk melayani Tuhan itu diurapi. Kamu cerita-ceritain terus yang jelek-jelek. Wah, kalau yang positif lain cerita, ini yang jelek-jelek. Hati-hati kalau itu terjadi. Ya, harus tahu tubuh Kristus. Oke. Nah, kita masuk ke jenis pelayanannya. Jadi holistik itu ada beberapa yang bisa dihubungkan ya. 3 jenis pelayanan yang dikategorikan holistik dan harus menyatu apa saja, coba lihat. 1, diakonia, pelayanan meja, pertolongan, jalan pemberitaan Injil. Ya, nanti Mister minta kamu menjelaskan kembali. Oke, tolong dipahami. Diakonia, pelayanan meja, pertolongan, jalan pemberitaan Injil. Nah ini, diakonia ini biasanya pelayanan yang keluar dari gereja. Paham sampai di sini ya? Pelayanan ini keluar dari gereja, masuk desa, keluar desa, masuk ke tempat-tempat terpencil, ke tempat-tempat orang yang nggak ramai. Bisa juga masuk ke tempat orang ramai. Tapi intinya dia membangun sosial, itu diakonia. Makanya kalau di gereja mau ada kas diakonia, itu sebenarnya kas untuk sosial. Bantu orang susah dengan sembako, ya, sembuhkan orang sakit dengan pengobatan gratis, ya, bagi-bagi orang nggak punya baju dengan pengumpulan baju layak pakai. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan, itu semua adalah diakonia. Jadi ini semacam jalan pemberitaan Injil. Ini adalah metode untuk membangun hubungan dekat. Kamu nggak akan bisa memberitakan Injil kepada orang langsung gitu. Misalnya ketemu, belum kenal nih. Langsung kamu bilang, Pak percaya Tuhan Yesus Juru Selamat. Oh bisa kena kapak kamu. Dia tersinggung. Harus pendekatan dulu. Nah diakonia inilah dia. Ya dekat dulu, datang ke orangnya.
Oh, oke. Thank you, Mister. Baik. Ya, diakonia ini yang dekat dengan orang yang kita belum kenal namanya, dia jalan pemberitaan Injil. Ya, itu diakonia. Nah, diakonia ini terbagi 3. Coba perhatikan, ada 3. Yang pertama, diakonia karitatif. Coba dengar, secara lisan Mister sampaikan, harus bisa jelaskan. Ya, harus bisa jelaskan. Diakonia karitatif itu artinya adalah kamu membawa bantuan, berikan kepada orang, itu sosialnya. Ya, jadi bersifat bantuan secara fisik. Tolong kalau waktu memberi bantuan, tolong kita bukan anti nama Yesus, tetapi jangan sampai nanti ini jadi bahan untuk mereka memperkarakan kita. Ya, nggak usah pada bilang, Ibu, ini ada beras dari Tuhan Yesus, nggak usah. Dia kan belum percaya Yesus, nanti jadi antipati. Ya, nggak usah perlu gitu. Ya, Allah Pak, ini ada minyak, ini Tuhan Yesus loh yang ngasih, nggak usah. Ya, cukup kamu kasih dan orang tahu kamu Kristen, itu sudah cukup. Nanti masuk pasal, orang bilang ini Bapak mengkristenisasikan saya. Dia kasih makanan katanya dari Tuhan Yesus, maksudnya apa? Dia mau mengkristenkan saya gitu. Kena kamu nanti pasal, ya bisa kena pasal, masuk penjara jadinya. Padahal cuma memberi orang makanan dengan nama Yesus. Zaman sekarang ini apa aja bisa diperkarakan. Jadi kalau ada berkat makanan, bilang aja, Pak, ini ada berkat, kiranya menolong ya, gitu aja. Terima kasih Bu, terima kasih Pak, udah. Kalau dia tanya dari mana Bu, oh kami dari gereja ini, gitu aja udah. Yang penting dia yang bertanya ya. Bapak orang Kristen, oh iya saya Kristen gitu. Kalau nggak tanya-tanya nggak usah. Ya. Kalau mau pakai tulisan juga boleh, tapi jangan terlalu mencolok. Ya, misalnya kamu kasih kotak makanan, kamu buat tulisan di situ Merry Christmas, gitu nggak apa-apa. Ya, jangan Merry Christmas Tuhan Juru Selamat dunia. Barang siapa yang tidak percaya kepada yang masuk neraka, oh jangan. Itu bahaya itu kalimat seperti itu. Ya, kamu buat aja Merry Christmas, orang sudah tahu kamu Kristen. Kalau mereka tergerak percaya Yesus, kamu nggak usah ngomong banyak, dia bisa mencari pendeta. Itu. Nah, karitatif begitu ya. Jadi hati-hati kalau melakukan karitatif, pastikan kamu fokus ke sosialnya untuk nolong orang sebagai jembatan. Ini tahap awal. Kalau di diakonia pun kamu sudah ditolak, bahaya. Ya. Bahaya sekali. Nah, berikut. Oke, kelewatan. Reformatif. Nah, reformatif ini kamu menjangkau orangnya lebih dekat. Ya. Kamu tanyakan pekerjaannya, kamu tanyakan keluarganya gitu. Ya. Kamu bangun sumber daya alamnya, kamu bangun sumber daya manusianya, kamu bangun sumber daya rohaninya. Ini pendekatan lebih dalam. Misalnya kamu udah melakukan karitatif nih. Biasanya kalau orang diajak ngomong tentang kebaikan, kadang dia nolak karena kalau perutnya lapar gimana mau dengar. Makanya karitatif itu penting juga. Kalau dia sudah makan, dapat bantuan, diajak ngomong pasti enak. Ya, gitu. Nah, reformatif begitu. Memperhatikan sumber daya alam manusia dan sumber daya rohani. Kalau dia nggak bekerja, kenapa nggak bekerja Pak? Oh nggak ada lahan. Oh gitu. Kalau disewain lahan mau nggak? Nggak ada bibit kata. Kalau dibeliin bibit nggak mau nggak katanya. Kalau dia nggak mau semua berarti memang orangnya pemalas, ditinggalkan aja. Jangan berlama-lama sama orang pemalas. Ya, dia memang nggak mau bekerja, dia mau langsung dikasih uang aja gitu. Kalau dikasih uang,
Takutnya dia nggak beli bahan gitu, beli bibit atau beli pupuk malah dimakan. Lebih baik waktu melakukan reformatif, kalau mau bantu orang nanam padi misalnya, ya kamu beli bibitnya langsung kasih ke dia, jangan kasih uangnya nanti habis. Nggak jadi beli bibit udah jadi daging nih kan, udah makan dia. Itu reformatif. Nah terakhir sampai ke transformatif. Transformatif itu adalah perubahan hidup, perubahan karakter. Ya nanti semua harus nyampe ke transformatif. Diakonia ini harus mengubah orang. Paham ya? Harus mengubah. Cepat atau lambat dia harus berubah. Mengalami perubahan dari dalam, perubahan hati, perubahan hidup. Itu dia transformatif. Jadi dari awal kamu sudah bangun hubungan dengan dia, karitatif. Lalu kamu semakin dekat di reformatif. Ya, dia merasa nyaman, langsung masuk ke transformatif. Langsung, itu ada metodenya. Mister dulu belajar itu. Nggak bisa langsung, kalau langsung bisa kena kapak, kena celurit. Ya, harus bertahap lihat sikon. Mister dulu penginjilan ke desa, naik sepeda itu. Ada yang percaya Yesus, ya itu karena Tuhan Yesus saja. Oke, berikut. Marturia, bersaksi dengan sikap dan memberitakan Injil. Firman Tuhan. Nah, marturia ini pelayanan di dalam gereja. Bisa dalam bentuk khotbah, KKR, seminar, dan PA. Pendalaman Alkitab secara praktis. Bisa di gereja, di rumah-rumah juga bisa. Ya, pokoknya marturia itu adalah proses pelayanan yang membentuk orang menjadi baik dengan firman Tuhan. Makanya gerejamu ada nggak marturianya? Pengajarannya bagus nggak? Jangan nanti jemaat berbuat salah tidak ditegur-tegur dengan firman Tuhan, bahaya. Ya, marturia harus ditegakkan dalam setiap pelayanan kita. 3, koinonia. Koinonia ini pelayanan ke atas, pujian penyembahan, paham ya? Bersekutu, kembangkan keterampilan melayani Tuhan. Mungkin kamu bisa jadi worship leader, itu koinonia. Kamu bisa main musik, kamu bisa singer, kamu bisa choir, kamu bisa tamborin, itu semua satu paket koinonia. Pokoknya koinonia itu pelayanan ke atas. Ya paham sampai di sini bisa bedain ya. Diakonia itu pelayanan keluar gereja, marturia itu pelayanan di dalam gereja, supaya jemaatnya punya karakter bagus, itu marturia. Lalu koinonia itu pelayanan ke atas, memastikan atmosfer ilahi ada di situ. Ya, ketiga-tiganya Mister udah pernah melayani semua. Diakonia Mister sering masuk desa keluar desa, bahkan ada jiwa yang dimenangkan. Marturia Mister sering khotbah, renungan dan lain sebagainya. Koinonia Mister pernah jadi worship leader, bisa main musik. Itu koinonia. Jadi kalau kamu punya talenta, keterampilan yang bagus untuk pelayanan, dipersembahkan dong tanpa pamrih. Jangan pilih-pilih. Kamu bisa main piano nih, bisa main keyboard, bisa main gitar, disuruh pelayanan nggak mau. Wah, kamu itu nggak boleh begitu, ya. Nanti Tuhan ambil talentamu baru kamu tahu. Kalau kamu punya talenta ya berilah hati untuk pelayanan. Ya. Kalau Mister dulu waktu koinonia, Mister bangun, Mister pernah merasakan hadirat Tuhan yang sangat indah dan luar biasa. Sulit kita mengungkapkan dengan hati bagaimana perasaan kita, tapi yang jelas perasaan kita damai sekali waktu Tuhan datang. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan. Misalnya begitu, itu penyembahan. Haleluya. Nah, itu koinonia itu. Membangun hubungan secara vertikal kepada Allah. Coba di gerejamu ada nggak koinonia? Jangan-jangan nggak ada doa di sana, misalnya. Ya,
Kalau ada doa, seberapa hebat sih, seberapa bagus sih kualitas doanya? Artinya bisa dilihat dari ketepatan waktu, bisa dilihat dari komitmen, bisa dilihat dari Tuhan mengabulkannya. Coba. Jadi ketiga jenis pelayanan ini harus ada di gerejamu. Walaupun nggak sempurna, harus ada. Kalau salah satu tidak ada, itu namanya gereja yang tidak bertumbuh. Kalaupun dia bertumbuh, pasti lambat sekali. Makanya kamu pernah nggak tahu? Gereja A umurnya sudah 100 tahun. Gereja B umurnya masih 20 tahun. Tapi gereja yang B jemaatnya sudah 3.000. Yang A jemaatnya cuma 100. Loh, ada yang salah kan? Aneh nih. Gereja A 3.000 jemaat baru 20 tahun. Gereja B. Gereja B jemaat 3.000 baru berdiri 20 tahun. Gereja A jemaatnya 100, tapi sudah 100 tahun. Aneh kan? Berarti 1 tahun nambah 1 jemaat. 100 jemaat, tapi sudah 100 tahun bangunannya. Ada yang salah nggak kira-kira? Ada dong. Ini 20 tahun, jemaat 3.000. Ini kok 100 tahun jemaat cuma 100. Seharusnya lebih banyak dong. 20 tahun aja jemaatnya 3.000. Ya, Mister tahu betul seperti GB Rock misalnya. Dulu Mister tahu, ingat itu Pak Arifin bilang kita pelayanan cuma beberapa orang aja. Kurang lebih sekitar 25 tahun yang lalu atau lebih 30 lah. Kalau nggak salah. Tapi sekarang, ribuan jemaatnya. Itu. Tapi ada gereja yang Mister lihat di desa atau di mana begitu. Gerejanya besar bangunannya, jemaatnya nggak ada. Hilang satu-satu, itu baru gereja bermasalah. Kalau ada gereja yang kayak gitu, bangunannya besar, sudah lama berdiri, dulu katanya jemaatnya banyak, tapi sekarang tinggal hitung jari, kemungkinan salah satu dari jenis pelayanan ini tidak diterapkan dengan baik. Mungkin diakonianya lemah, marturianya lemah, koinonianya lemah. Enggak hadir Tuhan saat orang ibadah. Makanya Mister dulu waktu normal, Mister sangat marah kalau ada siswa tidak menyembah Tuhan dengan baik. Apalagi dia main-main gitu di hall itu, Mister marah betul. Itu enggak sopan itu ya, harus menghargai Tuhan. Makanya kalau koinonia itu pastikan, kalau kamu tidak bisa membangun dengan baik, lebih baik tidak usah daripada berdosa, ya kan? Tapi kalau kamu siap menyembah, memuji, main musik, beri yang terbaik. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan. Dan itu pun pastikan kamu memberikan hati yang tulus untuk koinonia. Kalau enggak Tuhan enggak hadir. Bahkan Mister bisa rasakan ya. Bisa rasakan kalau Mister hadir di satu gereja begitu. Mister bisa rasakan WL-nya itu penuh urapan atau tidak bisa rasakan. Ya, terasa kita. Terasa. Ya. Kalau dia melayani dengan sembarangan terasa kita. Pasti ibadahnya garing, kering. Tapi kalau dia serius, persiapannya bagus, pasti ibadahnya hidup. Mister pernah doa 2 jam lamanya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Itu koinonia. Setan pun takut kalau koinonia ini dibangun dengan baik. Oke, 3 jenis pelayanan ini tolong kalian ingat. Oke, 3 jenis pelayanan ini. Nah, sekarang Mister minta kalian coba renungkan ya, di gerejamu itu pelayanan mana yang paling maksimal dari ketiga ini ya, mungkin diakonia kah, marturia kah, koinonia kah, mana yang paling dominan diterapkan di gerejamu, yang paling bisa. Terus beberapa nanti Mister akan tanya, tolong diingat penjelasan karitatif, reformatif, dan transformatif, serta definisi diakonia, marturia, dan koinonia. Kita akan diskusi hari ini.
Mister nggak mau ilmu ini berjalan dengan sia-sia ya. Oke. Mister pikir sudah paham, Mister akan stop share ya. Oke, Mister kasih waktu 5 menit deh. 5 menit memikirkan kira-kira pelayanan di gerejaku itu apa ya yang paling dominan. Oh, kayaknya marturia. Kenapa marturia? Karena di gerejaku itu sering ada seminar, KKR, dan jemaatnya bertumbuh. Yang dulu nakal jadi baik itu marturia. Bukan yang baik menjadi nakal. Ya, marturia itu yang nakal menjadi baik, itu dia. Ya, begitu juga koinonia. Oh, di gerejaku praise and worship-nya keren, luar biasa, orangnya rohani sekali, gitu. Coba sebentar Mister akan tanya beberapa ya. Oke, waktu sudah berjalan 5 menit. Terima kasih. Halo, Shalom, selamat siang anak-anak kelas 9C. Mister berharap kalian bisa mendengar suara Mister dengan baik ya. Baik, terima kasih Daniel. Ada Wulan, terima kasih. Silakan bagi anak-anak yang lain yang sudah bisa mendengar suara Mister, silakan kalian bisa berespon dan bisa segera coba dinyalakan kamera kalian ya. Baik, terima kasih Daniel ya dengan segera menyalakan kamera. Terima kasih Verisa. Ya, terima kasih Dedika. Silakan yang mengalami kendala kalian bisa menginformasikan kepada Mister ya. Oke. Ya, terima kasih Adel. Sudah menyalakan kamera. Silakan yang lain. Mister minta coba dinyalakan dulu dong kameranya, dan jika ada kendala kalian bisa menginformasikan kepada Mister ya. Ya, seberapapun yang sudah menyalakan kamera, Mister ucapkan terima kasih. Ada Kenatan, ada Adel, ada Verisa, ada Daniel. Silahkan yang belum bisa segera untuk menyalakan kamera ya. Ya, terima kasih. Yang sudah, yang belum, Mister berharap bisa menyalakan kamera nantinya. Oke. Jadi di hari Senin ini biasa ya kita masuk di materi pelajaran kewarganegaraan, tapi sebelum itu mari anak-anakku yang ada di rumah kita siapkan sikap kita, hati kita akan berdoa untuk memulai setiap proses kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini. Mari anak-anakku, lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu, terima kasih buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami, di mana pada kesempatan siang hari ini Tuhan, kami bisa ada berkumpul meskipun masih di rumah kami masing-masing untuk mengikuti proses kegiatan pembelajaran. Tapi kiranya Tuhan, biarlah sukacita, semangat daripada-Mu boleh ada atas setiap anak-anak tempat ini, sehingga mereka dapat mengikuti setiap proses kegiatan pembelajaran dengan menyenangkan, dengan penuh antusias dan semangat daripada-Mu Tuhan. Kiranya anugerah-Mu boleh ada atas mereka, semangat, kecerdasan, kepintaran, boleh ada atas setiap anak-anak di kelas 9C ini. Engkau berkati setiap mereka Tuhan, apapun yang mereka kerjakan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau buat berhasil. Dan kiranya Tuhan, Engkau tolong kami, selaku Bapak Ibu Guru, mampukan kami mendidik, membina anak-anak-Mu sesuai dengan kehendak-Mu dan dapat menjadi contoh teladan yang baik bagi mereka. Kami sambut segala aktivitas proses kegiatan pembelajaran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih anak-anak. Ya, Mister izin minum ya. Ya, seperti biasa, Mister akan absen kalian ya. Jadi bagi anak-anak yang Mister panggil namanya, kalian bisa sebut hadir seperti itu. Oke? Jadi tanpa berlama-lama, Mister akan absen bagi anak-anak Mister di kelas 9C ini. Ya, Mister awali dari absen pertama ada Abigail. Halo Abigail. Halo Mister. Baik, terima kasih Abigail. Lalu ada Adel. Hadir, Mister. Baik, lalu ada Alexis. Hadir, Mister. Wih, baik Alexis. Lalu ada Betania. Baik.
kelihatannya ada kendala ya. Suaranya tidak keluar. Lalu ada Cornelius. Halo. Oke, kita lewati Cornelius. Lalu ada Daniel. Hadir, Mister. Baik, terima kasih Daniel. Lalu ada Edeta. Edeta, halo. Oke, kita lewati. Lalu ada Verisa. Hadir. Baik, terima kasih Verisa. Lalu ada Gede WWK. Hadir, Mister. Baik, lalu ada Moses. Hadir, Mister. Baik, lalu ada Gilang. Hadir, Mister. Oke. Baik, minggu lalu kemana Gilang? Apa, Mister? Minggu lalu kemana? Ikut kok saya, Mister. Oke, waktu itu Mister panggil kamu belum menjawab waktu itu. Oke, lalu ada Kenatan. Hadir, Mister. Baik, kemudian ada Kenson. Hadir, Mister. Oke, lalu ada Dika. Halo Dika, baik. Terima kasih Dika. Lalu ada Letis. Oke, baik. Di sini ada keterangan. Oke. Kemudian ada Milo. Halo Milo. Halo, Mister. Oke, lalu ada Rachel. Halo, Mister. Oke, kemudian ada Samuel. Samuel, halo. Oke, kita lewati. Lalu ada Sharon. Hadir, Mister. Oke, kemudian ada Wulan. Hadir, Mister. Baik. Dan yang terakhir ada Anya. Hadir, Mister. Oke, baik. Terima kasih Cornelius Hari ya. Oke. Ya, ada beberapa anak yang belum merespon. Mister berharap teman kalian nantinya bisa bergabung ya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini. Jadi sekali lagi Mister ucapkan banyak terima kasih bagi kalian ya. Sudah dengan segera merespon ketika Mister memanggil kalian ya. Baik. Kita akan lanjut materi pembelajaran kita ya, di mana minggu lalu kita sudah pelajari bersama tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika ya, terkait dengan persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, jadi jelas sekali sesuai dengan apa yang Mister minta kepada setiap kalian waktu itu ya, Mister ucapkan terima kasih yang sudah mengumpulkan tugas. Ya, setiap kalian Mister minta untuk menuliskan 10 provinsi ya dari 34 provinsi yang ada. Mister hanya minta 10. Dan juga Mister minta di mana setiap provinsi kalian tuliskan ya keberagaman dari bahasa daerah mereka. Lalu ada tarian daerah dan makanan khas dari setiap provinsi tersebut. Di mana tentunya dari sana bukan hanya sekedar kalian mengerjakan tugas saja, tetapi Mister minta lebih dari itu. Di mana kalian melihat dan menuliskan serta memahami ya, ketika Mister minta setiap kalian boleh mencari di internet dari keberagaman 10 provinsi tersebut. Dari sana kalian bisa melihat dan mengetahui ya keberagaman apa yang ada dan dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Ya, jadi dari situ kalian bisa belajar secara langsung setiap keberagaman, setiap perbedaan yang ada yang kita miliki saat ini. Oke, baik. Pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya. Kita masuk di bagian B ya. Di sini Mister akan tampilkan ya untuk PowerPoint minggu lalu, nantinya Mister akan bagikan kepada setiap kalian ya. Di sini kita akan masuk di bagian B ya. Di bagian B ini bicara tentang prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan ya anak-anak.
Ini berkaitan dengan materi kita di pelajaran kelas 8. Jadi Mister berharap sekali bagi anak-anak Mister di kelas 9C masih mengingat materi kelas 8 dengan baik. Karena nantinya Mister akan ajukan pertanyaan kepada setiap kalian. Ya, Mister akan tampilkan di sini. Ya. Materi kita di bagian B. Ya, bicara tentang prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Ya. Di mana di bagian A, kurang lebih 2 minggu yang lalu kita belajar tentang keberagaman. Kita melihat tentang keberagaman, di mana sekali lagi generasi muda diajak kembali untuk melihat, untuk meniru, bahkan untuk mengambil nilai-nilai positif yang terkandung di mana para pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 mereka mengikrarkan janji berbangsa satu, berbahasa satu Indonesia. Di mana spirit nilai-nilai persatuan dan kesatuan harus kalian tiru ya untuk merawat setiap keberagaman yang ada sampai saat ini. Dijelaskan di sana ya. Jika kalian perhatikan dengan baik anak-anakku, di mana Indonesia merupakan negara multikultural. Diingatkan kembali bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki banyak sekali keberagaman. Jika bicara keberagaman berarti bicara tentang perbedaan yang ada. Yang memiliki berbagai macam keberagaman atau perbedaan budaya, ras, suku, agama, dan golongan. Yang semuanya merupakan kekayaan anugerah materi kita minggu lalu yang Tuhan berikan secara cuma-cuma, di mana tugas kita sebagai manusia mengelola setiap keberagaman tersebut dengan baik. Karena jika kita sebagai bangsa Indonesia tidak bisa mengelola, tidak bisa merawat setiap perbedaan, setiap keberagaman tersebut dengan baik, akan terjadi ancaman yang akan memecah belah setiap keberagaman yang ada saat ini. Oleh sebab itu, generasi muda ya kalian harus mampu merawat, harus mampu menghargai setiap perbedaan yang ada. Ya. Menurut penjelasan dari Selo Sumarjan, ya, seorang sosiolog ya mengemukakan kepada kita saat ini bahwa pada waktu disiapkannya Republik Indonesia yang didasarkan atas dasar Pancasila, tampaknya ya para pemimpin, ya para pendiri negara, ya mereka menyadari kenyataan realitas bahwa di tanah air kita ada keanekaragaman kebudayaan yang masing-masing terwadahkan dalam satu suku. Ya. Mereka sadar akan keberagaman, akan banyaknya perbedaan, di mana setiap kebudayaan yang ada didiami oleh setiap suku-suku bangsa. Ya, di mana kita jelas mempelajari ya, yang membuat kita banyak sekali memiliki banyak keberagaman, banyak perbedaan karena letak strategis wilayah Indonesia, di mana bentuk negara kita terdiri atas gugusan pulau-pulau. Ya, itu yang membuat kita beragam, itu yang membuat kita kaya akan perbedaan. Ya. Kemudian keragaman yang kita pelajari pada siang hari ini ya merupakan suatu kewajaran. Jadi ini adalah hal yang wajar yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan anugerahkan. Karena sejatinya ketika Tuhan menciptakan manusia pertama, ya Tuhan bukan hanya menciptakan laki-laki saja, tetapi ada perempuan berbeda. Kemudian kita ambil contoh dari diri kita saja. Apakah organ tubuh manusia ini sama semua? Tentunya tidak. Kalian bisa rasakan, kalian bisa lihat. Ya, kita ambil contoh lagi yang paling mudah. Ini setiap manusia punya tangan ya sepasang, kiri dan kanan, dan dilengkapi dengan jari-jari. Jika kalian perhatikan jari-jari kalian yang berada di tangan kiri dan tangan kanan, secara sepintas
terlihat sama ukurannya. Ya, tetapi kalian bisa praktekkan ketika kalian mencoba mengenakan cincin. Ya. Kalian bisa ukur menggunakan alat ukur. Apakah sama jari bagian kiri dan kanan? Ya. Kalian bisa praktekkan itu. Tentunya memiliki ukuran yang berbeda. Ya. Itu yang membuat kita saat ini tersadar bahwa anugerah ya, yang Tuhan berikan kepada setiap kita sebagai manusia adalah keberagaman. Bukan hanya satu seragam gitu, tidak. Tetapi banyak keberagaman, banyak perbedaan. Kita bisa ambil satu contoh tadi. Ya, dari jari tangan. Lalu, kalian bisa pelajari juga fungsi dari kedua mata kita. Ya, kalau kalian tutup setengah gini, ya, bagian kiri atau kanan, kalian rasakan. Kalian tentunya bisa melihat bagaimana perbedaan ketika mata bagian kiri ditutup ataupun bagian kanan ditutup. Ya. Dan beberapa bulan yang lalu ya, Mister mendapatkan membaca satu artikel, ternyata telinga ini punya fungsi yang berbeda. Ya, telinga kanan dan kiri. Ya, karena ini mempengaruhi bagian otak kita. Bayangkan, Tuhan menciptakan kita dengan begitu keistimewaan yang luar biasa. Yang tentunya kita tidak pernah sadari, tetapi Tuhan berikan itu. Ya, punya fungsinya masing-masing, meskipun terlihat sama, tetapi berbeda mereka. Ya, seperti itulah bangsa Indonesia yang kita pelajari pada siang hari, meskipun kita banyak sekali memiliki banyak perbedaan, tetapi pada intinya kita adalah satu, yaitu Indonesia. Ya, dijelaskan lebih lanjut. Di mana keberagaman suku, budaya, dan bahasa yang dimiliki Indonesia, kapan saja bisa digoyahkan. Sewaktu-waktu bisa terpecah belah oleh karena beberapa isu, terutama menyangkut isu SARA, ujaran kebencian, dan berita bohong atau hoax. Ya, di mana beberapa tahun yang lalu bangsa kita terpecah menjadi dua karena pilkada, ya, karena keberagaman, karena perbedaan, di mana tidak disadari bahwa perbedaan itu adalah anugerah. Oleh sebab itu jangan pernah lagi terulang hal-hal demikian yang tentunya merugikan banyak pihak. Ya, oleh sebab itu mari anak-anakku, ya, kita pelajari, kita belajar melihat dan memahami setiap perbedaan itu adalah anugerah, pemberian yang Tuhan berikan, di mana tugas kita sebagai manusia mengelola, merawat setiap perbedaan itu dengan baik. Ya. Lalu, masuk pada poin yang inti di bagian pertama. Bicara tentang prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Jika kalian masih mengingat kembali materi kita di pembelajaran ketika kalian masuk di kelas 8, ya, di mana Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ya. Kata Bhinneka Tunggal Ika ini diambil dari kitab mana anak-anak kelas 9C? Ada yang masih ingat tidak? Kata Bhinneka Tunggal Ika. Apakah para founding father, para pendiri bangsa kita hanya tiba-tiba saja mencetuskan atau mengemukakan Bhinneka Tunggal Ika tanpa memiliki makna? Ada yang masih ingat tidak? Kata Bhinneka Tunggal Ika ini diambil dari kitab mana? Terima kasih Adel ya dan Abigail ya, dari kitab Sutasoma. Ya. Dari kitab Sutasoma ini kita bisa melihat bahwa ya, bangsa kita sebelum adanya nama Indonesia, ya, sebelum bernama Nusantara, ya, pada waktu itu terdiri dari kerajaan-kerajaan, ya, di mana perbedaan pun sudah ada pada waktu itu. Jadi jelas apa yang disampaikan oleh Adel dan Abigail. Ya, kata Bhinneka Tunggal Ika ini diambil dari kitab Sutasoma yang dikarang oleh empu siapa? Selain Adel dan Abigail, ada yang masih ingat?
Karangan empu siapa? Kitab Sutasoma ini. Ada yang masih ingat? Coba anak-anak yang lain selain dua anak ini. Kata Bhinneka Tunggal Ika tadi sudah disampaikan oleh teman-teman kalian. Ya, diambil dari kitab Sutasoma. Ya, terima kasih Cornelius Hari. Ya, karangan dari Empu Tantular. Terima kasih Verisa. Ya, jadi Mister berharap sekali ya anak-anak Mister di kelas 9C ini kalian masih mengingat materi dari proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara di kelas 7, lalu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di kelas 8, dan saat ini kita masuk tentang keberagaman, masih mengingat kembali, masih berkaitan dengan sejarah bangsa kita, sejarah lahirnya dasar negara kita. Ya, karena ini saling berkaitan sekali lagi anak-anakku. Jadi tidak boleh dilupakan itu semua ya. Jadi sangat jelas apa yang sudah disampaikan beberapa teman kalian ya tentang nilai-nilai dari Bhinneka Tunggal Ika yang kita pelajari saat ini. Ya, jadi jelas sekali. Ya, Mister ucapkan terima kasih bagi anak-anak yang sudah menyampaikan pendapat kalian tadi ya. Di mana prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang kita pelajari saat ini ya memiliki makna berbeda namun tetap satu. Di mana kita menyadari bahwa bangsa Indonesia ini banyak memiliki perbedaan, tetapi kita adalah satu Indonesia. Ketika kita ambil contoh diri kita, meskipun organ anggota tubuh kita ini banyak memiliki perbedaan, ya, tetapi pada intinya inilah satu kesatuan dalam tubuh kita yang saling melengkapi, yang saling membantu, punya tugas, punya fungsi masing-masing. Di mana mata, ya, indera penglihatan punya tugas untuk melihat supaya ketika kita berjalan tidak tersandung. Itu. Dan kita punya kaki, ya, bertugas untuk berjalan supaya kita bisa pergi ke satu tempat ke tempat yang lain dengan mudah. Itu. Kemudian kita punya tangan sepasang kiri dan kanan. Ya. Punya fungsi menulis, mengambil barang dari tempat yang tinggi. Berfungsi untuk menolong orang lain, bukan sebaliknya. Ya. Punya fungsi. Begitu juga diri kita. Ketika Tuhan ciptakan kita, kita ini berfungsi. Harus punya fungsi buat orang lain. Ya. Dijelaskan di sana bahwa istilah Bhinneka Tunggal Ika ya, mengandung makna yang dalam. Tentunya bagi bangsa Indonesia anak-anak. Di mana istilah ini mencerminkan berbagai macam keanekaragaman. Baik suku, bangsa, agama, adat istiadat, dan bahasanya. Itu mengapa minggu lalu Mister minta pada setiap kalian untuk mencari 10 provinsi saja. Dari sana kalian bisa melihat keberagaman bahasa daerah mereka, keberagaman tari-tarian, keberagaman makanan khas mereka. Sehingga kita bisa tahu bukan hanya mengenal provinsi atau daerah kita saja, tetapi kita bisa mengenal daerah orang lain meskipun kita belum berkunjung ke sana, tapi kita bisa tahu setidaknya. Ya. Kemudian Indonesia, di mana kita berasal, di mana kita tinggal saat ini, ya, terbentang dari Sabang sampai Merauke sebagai sebuah negara yang sangat bahkan teramat luas wilayahnya. Meskipun pada intinya kita tidak satu daratan. Ya, kita terpecah-pecah antara pulau satu dengan pulau yang lain. Tetapi kita dikenal sebagai bangsa yang besar. Ya, jika kita kaitkan pulau satu dengan pulau yang lain, kita ini menjadi bangsa yang besar. Menjadi satu daratan yang besar sekali. Ya. Kemudian, tidak mungkin ya dengan wilayah yang sangat luas, suatu bangsa hidup ya dengan satu pola atau satu budaya atau satu bahasa atau satu adat istiadat. Ya. Yang membuat kita memiliki banyak keberagaman karena
kita memiliki letak, ya, kondisi kepulauan negara kita yang membentang dari Sabang sampai Merauke, di mana masyarakatnya mendiami pulau-pulau tersebut dan mengembangkan tradisi kebudayaan adat istiadat mereka. Itu yang membuat kita kaya saat ini. Oleh karena itu, ide dan semangat untuk bersatu muncul sejak keanekaragaman bangsa disadari oleh para pemimpin bangsa pada masa lalu. Ya, satu cuplikan video ya untuk kalian saksikan, melihat bagaimana sejarah terbentuknya bangsa kita dari zaman kerajaan. Ya, mengajarkan kita pada zaman dahulu, ya kita ini sudah banyak memiliki perbedaan. Oleh sebab itu kita harus menghargai perbedaan itu. Satu cuplikan video untuk kalian saksikan. Selamat menyaksikan. Ya, kalian sudah simak ya penjelasan singkat terkait sejarah bangsa kita ya dari zaman kerajaan pada waktu itu. Ya, di mana terdapat dua agama besar mayoritas pada waktu itu, ya, Hindu dan Buddha. Dan sampai saat ini kalian masih bisa melihat ya bukti sejarah dari dua kerajaan besar itu, ya. Bukan dua kerajaan maksudnya, ya, tapi dua agama besar pada waktu itu, ya. Salah satunya ketika kalian berkunjung ke Jawa Tengah, ya, khususnya di daerah Magelang, ya. Ada yang pernah berkunjung ke daerah Magelang, khususnya ke Candi Borobudur, anak-anak kelas 9C? Coba beri respon, apakah sudah ada di antara kalian yang pernah berkunjung ke sana? Oke, mungkin Mister sedikit menyampaikan ya kepada setiap kalian ya. Mudah-mudahan suatu saat nanti kalian bisa pergi ke sana untuk melihat bukti sejarah bangsa kita. Ya, di mana jika kalian nantinya pergi ya ke Borobudur, kalian bisa melihat bagaimana bukti sejarah. Di sana terdapat candi yang menggambarkan tentang Buddha. Ya, karena di sana pada waktu itu memang dikenal ya masyarakatnya beragama Buddha ya, zaman kerajaan pada waktu itu, sehingga membangun candi sebagai tempat peribadatan mereka. Ya, tetapi pada intinya masih bisa hidup rukun dan bisa hidup harmonis ya dengan saudara-saudara teman-teman kita yang beragama Hindu. Ketika kalian juga berkunjung ke Prambanan, di sana terdapat candi Prambanan yang menggambarkan kehidupan ya umat Hindu pada waktu itu. Ya, ada salah satu candi yang besar, gelap, Mister lupa apa nama candinya, tapi masih di wilayah Prambanan, terdapat patung Siwa besar di sana. Ya, kalian bisa sewaktu itu kalian bisa kunjungi di sana ya untuk melihat langsung seperti apa sejarah yang sudah ditinggalkan untuk kita sehingga kita bisa pelajari bersama sampai saat ini. Ya, itu dua bukti yang disampaikan oleh cuplikan video tadi, ya. Dua agama mayoritas yang besar pada waktu itu, Hindu dan Buddha, tetapi bisa hidup rukun, bisa hidup toleransi. Ya, itu sebabnya mengapa tadi disampaikan Muhammad Yamin mengusulkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi perekat ya keberagaman, menjadi perekat setiap perbedaan yang kita miliki. Ya, untuk kita bisa sadar, untuk kita bisa tetap rukun meskipun kita berbeda, tetapi pada intinya kita adalah satu, yaitu Indonesia. Ya. Lalu kalian bisa perhatikan di sana, ya, di mana jelas ya. Oleh karena itu ide dan semangat untuk bersatu muncul sejak keanekaragaman bangsa disadari oleh para pemimpin bangsa pada masa lalu. Ya, di mana tadi dalam cuplikan video singkat tadi
disampaikan bahwa Muhammad Yamin melihat perbedaan tersebut, ya. Insinyur Soekarno pun melihat perbedaan tersebut sehingga merumuskan dasar negara di mana nilai-nilai dari Pancasila digali, diambil dari setiap perbedaan, dari setiap tradisi kebudayaan bangsa Indonesia itu sendiri, di mana kalian sudah pelajari di kelas 8, ya. Maka prinsip Bhinneka Tunggal Ika adalah meskipun Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa dengan kebudayaan dan adat istiadat yang beragam, keseluruhannya merupakan satu kesatuan, yaitu bangsa dan negara Indonesia yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Itu adalah sejarah bangsa kita yang harus kita hargai, yang harus kita rawat bersama. Ya. Kemudian prinsip ini, jika kalian perhatikan ya anak-anak, mengharuskan masyarakat Indonesia mengakui keberagaman suku, bahasa, agama, dan adat di Indonesia. Jadi kita sebagai generasi muda harus mengakui keberagaman itu, harus mengakui perbedaan itu sebagai identitas kita, sebagai jati diri kita bangsa Indonesia. Ya, kita tidak boleh sekali lagi memaksakan kehendak kita atas diri orang lain. Ya, karena sejatinya kita ini adalah berbeda, beragam, tetapi kita adalah satu Indonesia yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Kemudian dijadikannya istilah Bhinneka Tunggal Ika ya anak-anak sebagai semboyan negara diharapkan mampu mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam ini. Ya, jika kalian perhatikan teman-teman kalian, jika kalian perhatikan sekeliling kalian, ya, kita ini banyak sekali memiliki perbedaan, banyak sekali keberagaman yang ada. Tetapi dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kita mampu hidup rukun, kita mampu bergandengan tangan, kita mampu saling gotong royong untuk merawat, untuk menjaga setiap perbedaan yang ada sebagai suatu anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Ya. Lalu, dengan kondisi yang aman, nyaman, dan tentram, setiap masyarakat Indonesia mampu mengembangkan potensi diri mereka masing-masing. Ya, jika kehidupan kita tidak nyaman, jika kehidupan kita tidak harmonis, bagaimana kita bisa mengembangkan potensi diri kita? Kalau di sekeliling kita ada kekacauan terus, terjadi masalah, bentrokan, bagaimana kita bisa mengembangkan diri kita, potensi-potensi yang ada? Kalau situasi, keadaan memaksa kita untuk stres, memaksa kita untuk berpikir keras. Ya. Oleh sebab itu, ya, dengan rasa toleransi, dengan rasa sikap menghargai, ya, kita bisa mampu hidup rukun, mampu hidup aman, nyaman, tentram di tengah-tengah keberagaman masyarakat Indonesia yang majemuk ini. Ya. Kesemuanya itu tentu berguna ya untuk memajukan dan untuk kemakmuran dari bangsa Indonesia itu sendiri. Ya, karena sekali lagi jika kita mampu mengembangkan setiap talenta, potensi yang kita miliki, kita bisa mengelola hasil alam kita, hasil kekayaan kita. Itu sebabnya mengapa jika kalian perhatikan ya bangsa-bangsa asing saat ini sudah mulai protes terhadap Indonesia karena Indonesia sudah membatasi ekspor batu bara. Ya. Sudah membatasi bagaimana hasil kekayaan alam, tambang emasnya sudah tidak boleh lagi diekspor ke luar negeri. Ya. Orang asing jika ingin emas kita, jika ingin batu bara kita, jika ingin nikel kita, ya harus membangun pabriknya di Indonesia. Ya, kita sudah dilarang untuk menjual barang-barang hasil-hasil alam mentah kita ke luar negeri. Ya. Dari situ mereka sudah kepanasan, dari situ bangsa asing sudah mulai marah dengan Indonesia. Ya. Karena kita tidak tahu kekayaan yang selama ini kita ekspor, limbah-limbahnya itu berguna untuk apa saja kita tidak pernah tahu. Ya.
Beberapa minggu yang lalu Mister belajar dari YouTube ya, melihat ya bagaimana kekayaan alam yang kita miliki ketika diekspor ke luar negeri dalam bentuk mentah ya, kemudian diolah menjadi barang jadi berupa baja, kemudian dijual lagi ke Indonesia dengan harga yang tinggi. Bayangkan, padahal bahan bakunya ya berasal dari negara kita. Karena kita belum mampu mengelola ya, sehingga bangsa asing yang mengelola dijual kembali ke kita dengan harga yang tinggi. Bayangkan. Ya, apa enggak konyol sekali? Ya, kita harus membeli barang milik kita ya dengan harga yang tinggi. Itu yang membuat Presiden Joko Widodo ya memaksa bangsa asing ketika ingin mengambil, ingin memiliki, ingin memproduksi hasil kekayaan alam kita, harus bangun pabriknya di negara kita. Ya, dengan tujuan untuk bisa menyerap, pertama, menyerap tenaga kerja Indonesia. Ya. Kemudian kita bisa tahu, kita bisa belajar apa saja sih yang terkandung di dalam batu bara, di dalam veronikel yang masih berbentuk bongkahan-bongkahan itu. Apa aja sih yang terkandung di dalam bongkahan pasir atau batu yang di dalamnya terdapat emas. Nah, itu dari sana kita bisa banyak belajar. Ya. Karena kita ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia ya punya aturan di dalamnya. Indonesia punya kedaulatan di dalamnya. Ya, di mana satu cuplikan video ini menggambarkan bagaimana kita bisa menjadi bangsa yang besar di tengah keberagaman yang ada. Ya. Kalian sudah simak ya cuplikan video terakhir tadi ya sebagai penutup proses pembelajaran kita pada siang hari ini terkait dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Mister senang ketika kalian masih mengingat ya dengan baik materi kelas 8. Ya. Karena itu berkaitan juga dengan materi kita pada siang hari ini. Ya, jadi sekali lagi jangan dilupakan ya, diingat dengan baik ya tentang sejarah bangsa kita karena prosesnya begitu panjang, di mana generasi muda saat ini perlu belajar dengan baik untuk bisa merawat setiap keberagaman yang ada, di mana para pendiri bangsa tadi sudah disampaikan, sudah berjerih payah, berjerih lelah mereka mengupayakan banyak hal, mengambil banyak cara, banyak jalan untuk menyatukan, untuk merawat sekali lagi setiap perbedaan yang ada. Sehingga mereka terinspirasi ya dari zaman kerajaan dahulu ya, ketika mampu merawat, mampu menyatukan ya keberagaman yang ada menjadi kekuatan yang tak terkalahkan. Begitu juga bangsa kita ya, kita harus mampu menunjukkan kepada bangsa-bangsa yang lain bahwa Indonesia adalah negara yang besar, bangsa yang kuat, bangsa yang mampu dan bisa hidup rukun di tengah perbedaan yang ada. Jadi sekali lagi itu untuk penjelasan kita pada siang hari ini. Jadi mari anak-anakku yang ada di rumah silahkan kalian bisa kembali nyalakan kamera kalian. Ya. Terima kasih Daniel. Mr. Berharap ada anak-anak yang lain pun demikian bisa segera untuk menyalakan kameranya. Terima kasih Verisa. Ya. Dari sini kita bisa melihat, kalian bisa melihat ya teman-teman kalian. Ya, ini adalah contoh nyata dari pelajaran kita ya tentang keberagaman. Tapi pada intinya kita adalah satu. Ya. Indonesia. Mari. Berapapun yang sudah menyalakan kamera, Mr. ucapkan terima kasih. Yang belum, Mr. berharap sekali setiap kalian bisa menyalakan kamera. Ya. Dan Mr. ucapkan terima kasih buat antusias kalian, buat anak-anak yang tadi sudah berani menyampaikan pendapatnya. Ya, Mr. senang kalian masih mengingat materi-materi sebelumnya dengan baik. Ya, Mr. minta kesediaan dari Abigail. Halo Abigail.
Halo, Mister. Ya, Mister minta tolong untuk pimpin kita berdoa untuk mengakhiri proses pembelajaran kita pada siang hari ini. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menyertai kami dari awal hingga akhir pembelajaran pada hari ini. Sebentar lagi kami akan lanjut ke aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Engkau menyertai supaya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Abigail, terima kasih anak-anak kelas 9C, kalian luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.